Saudara-saudari yang terkasih, Injil memberi pesan kepada kita agar kita berjaga-jaga. Mengapa perlu sikap berjaga atau waspada? Dari Injil sendiri kita bisa mendapat alasan mengapa perlu berjaga-jaga. Pertama, kita perlu berjaga karena Dia, Yesus Kristus, pasti akan datang. Kristus sendiri menjanjikan bahwa Dia akan datang. Anak manusia tidak akan pernah ingkar janji. Dia pasti datang. Itu pertama. Yang kedua, kita tidak tahu kapan Dia datang. Ketidaktahuan akan hari kedatangannya membuat kita harus bersikap berjaga-jaga. Ketidaktahuan hari dan waktunya membuat kita harus berjaga-jaga. Ketiga, jika yang dinantikan belum datang, ini berarti kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Maka mengapa kita perlu berjaga? Pertama, Dia pasti akan datang. Yang kedua, kita tidak tahu kapan persisnya Dia datang. Dan yang ketiga, ini kesempatan untuk mempersiapkan diri. Masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Bagaimana berjaga-jaga? Berjaga-jaga menurut bacaan pertama berarti bertobat. Dalam masa kini kita sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertobatan. Sikap pertama dan utama untuk menyambut kedatangan Dia yang akan datang adalah sikap tobat. Nuansa pertobatan kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Hampir seluruh bacaan berisi doa tobat dan pengakuan dosa umat yang selama ini tidak setia kepada Allah. Unsur tobat nampak dari sikap umat yang menyesali diri telah tidak setia, tidak takut, tidak mendengarkan Tuhan, dan tidak patuh kepadanya. Mereka, bangsa Israel, mengakui diri sebagai pemberontak, seperti orang najis dan bagaikan kain yang kotor. Dalam diri umat tumbuh kesadaran, digarisbawahi tumbuh kesadaran bahwa seharusnya Allah murka dan muak akan perbuatan bangsa ini. Kejahatan Israel membuat mereka sendiri layu, dikuasai oleh dosa. Sebagai tanda tobat, umat menyerahkan diri kepada penyelenggaraan Allah, mengakui Allah sebagai Bapa yang telah membentuk dan menyelamatkan mereka. Bertobat dalam bacaan pertama berarti kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar, mengubah sikap, persepsi, dan perilaku. Sementara dalam Perjanjian Baru, tobat berarti membuka pintu bagi kedatangan Yesus yang adalah tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Masa Advent berarti menantikan kedatangan Tuhan pada masa parusia, masa yang akan datang. Dia yang akan datang itu bagaikan hakim dan penyelamat. Dan kemudian kita berharap mendengar kata-kata undangan yang berbunyi demikian, sebagaimana kita dengarkan minggu lalu. Datanglah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu. Kedatangan yang demikianlah yang menonjol pada Injil hari ini. Kita sedang menantikan seorang raja yang akan mengatakan kepada kita, datanglah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Raja yang mengatakan yang demikianlah yang kita nantikan. Kalau inilah yang kita nantikan, apakah yang harus kita laksanakan dalam menantikan kedatangannya?
Jawabannya berjaga-jaga. Jawabannya melaksanakan kehendak Allah sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan minggu yang lalu. Maka berjaga-jaga berarti membuka mata akan realitas sosial. Minggu lalu diperdengarkan kepada kita bagaimana seorang raja membuat perhitungan atas tanggung jawab yang diserahkan kepada hamba-hambanya. Bacaan itu mendorong kita untuk mengambil sikap yang jelas, sikap yang konkret untuk mengasihi raja dengan cara mengasihi dan peduli terhadap mereka yang berkebutuhan. Mengasihi dan peduli serta membuka mata bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Inilah artinya sikap berjaga-jaga, sikap bijak dan antisipatif, sikap peka dan bertanggung jawab akan realitas sosial, berbela rasa dengan orang lemah, menegakkan keadilan, ikut bersuara dan meluruskan propaganda negatif yang memecah belah bangsa. Bertobat berarti membuka mata akan realitas sosial. Membuka mata, itulah berjaga-jaga. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya hadir dan datang di Yerusalem. Ia tidak hanya datang pada akhir zaman sebagai hakim yang mengadili. Dia datang kepada kita dalam hidup kita lewat berbagai peristiwa, melalui setiap pribadi. Hal ini sungguh kita yakini karena Allah dalam diri Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita, sebagaimana Dia sendiri menegaskan, saya akan menyertai engkau sepanjang masa. Di mana Yesus bisa ditemukan? Yesus ditemukan dalam diri orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mempersiapkan kedatangannya berarti peka dan membuka hati akan kehadirannya dalam peristiwa sederhana dan dalam pribadi yang sangat membutuhkan. Pun barangkali dia hadir dalam diri orang yang mencintai dan menghargai kita. Maka berjaga-jaga berarti membuka mata pada realitas sosial, ikut berjuang mengatasi segala ancaman yang membuat realitas sosial menjadi timpang dan terpecah. Saudara-saudari, salah satu realitas sosial yang mencuat akhir-akhir ini adalah kehadiran kelompok yang barangkali mengatasnamakan agama, mencoba mendiskreditkan pemerintah, mengadu domba umat beragama, menanamkan pengaruh kuat untuk membenci pemerintah yang legal, memprovokasi masyarakat terutama umat beragama agar membenci pemerintah dan abdi negara demi menciptakan keributan dan perpecahan. Kita harus berjaga-jaga, kita harus menumbuhkan kesadaran akan bahaya yang seperti ini. Paus Fransiskus dalam eksortasi, salah satu eksortasi apostoliknya, pernah mengatakan bahwa salah satu bahaya besar yang dihadapi dunia dewasa ini adalah kesadaran yang tumpul. Berjaga-jaga berarti mengasah kesadaran dan kepekaan sosial. Jadi salah satu masalah besar yang dihadapi dunia adalah kesadaran manusia yang tumpul. Manusia menutup mata akan realitas ketidakadilan. Menutup mata akan realitas penjajahan modern dengan cara merampas hak orang lain. Menutup mata akan eksploitasi alam yang berlebihan yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan ekosistem. Menutup mata, membiarkan begitu saja. Saya tambahkan apa yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus ini. Zaman ini banyak orang yang terbuka matanya, melihat mata akan realitas sosial yang tidak baik, tetapi diam, takut mengungkapkan apa yang benar.
hari ini kita diajak berjaga-jaga antisipatif agar kerusakan yang sudah muncul, yang dimunculkan oleh orang-orang tertentu di negara ini jangan sampai terjadi. Agar perpecahan jangan sampai terjadi. Maka kita perlu waspada dan mengasah kesadaran kita akan hal itu. Saudara-saudari, siap siaga berarti memakai dan mengasah kesadaran. Siap siaga berarti mengasah kecakapan spiritual untuk sanggup mengerti kehadiran dan kedatangan Allah dalam setiap peristiwa hidup dan melalui pribadi yang berjumpa dengan kita. Melihat kehadiran Dia yang akan datang dalam diri mereka yang membutuhkan pertolongan, antara lain mereka yang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dipenjara. Marilah kepadaku, hai orang yang terberkati. Inilah Raja yang akan datang. Inilah Immanuel yang akan datang. Maka sikap kita berjaga-jaga artinya membuka, mengasah kesadaran kita akan realitas sosial. Mari kita buka mata hati kita. Setelah membuka mata hati, ikut memperbaiki realitas sosial yang sedang timpang ini. Saudara-saudara yang terkasih, berjaga-jaga dan waspada. Itulah sikap dalam menantikan kehadiran Tuhan. Amin.